Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Denia. Saya dari kelas 12F. Di sini saya akan menjelaskan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium. Sementara pada gelombang lainnya, seperti gelombang bunyi dan gelombang mekanik lainnya, hanya bisa merambat melalui medium tertentu. Bagaimana sih proses pembentukan gelombang elektromagnetik? Mari kita lihat. Misalnya medan magnet pada sumbu Z, medan listrik pada sumbu Y, dan arah rambatannya pada sumbu X. Perhatiin medan magnet, medan listrik, dan arah rambatan saling tegak lurus satu sama lain kan? Tahap ini, gimana ya caranya gelombang elektromagnetik itu merambat jadi gini? Misalkan di dalam suatu ruang medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal. Perubahan medan listrik akan menimbulkan medan magnet. Karena medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan berubah-ubah secara sinusoidal. Jadi perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Nah, selanjutnya medan magnet yang dihasilkan ini bakal berubah-ubah secara sinusoidal dan akan menghasilkan medan listrik lagi. Nah, medan listrik ini kemudian juga berubah-ubah secara sinusoidal dan menghasilkan medan magnet lagi. Begitupun seterusnya. Peristiwa perubahan medan listrik menjadi medan magnet dan sebaliknya ini akan terus berlangsung dan merambat sampai tempat yang sangat jauh. Karena usianya berupa perubahan medan listrik atau perubahan medan magnet, maka gelombangnya dinamakan sebagai gelombang elektromagnetik. Ingat, elektro itu artinya listrik, maka gelombang elektromagnetik artinya gelombang listrik magnet. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio adalah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik. Dari gelombang radio sendiri memiliki manfaat, yaitu sebagai komunikasi radio. Kedua, penelitian luar angkasa. Dan terakhir, sebagai radar atau radio detection and ranging. Dampak dari gelombang radio yang terjadi akibat pancaran radio frekuensi adalah kerusakan pada jaringan tubuh. Nah, yang kedua ada gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi, yaitu di atas 3 GHz. Manfaat dari gelombang mikro sebagai pemanas microwave dan komunikasi radar. Dampak dari gelombang mikro bisa menyebabkan sakit kepala, kecemasan, gangguan tidur, kelelahan, kesulitan dalam berkonsentrasi, perubahan kardiovaskular, dan sentral sistem saraf. Yang ketiga ada gelombang inframerah atau infrared. Inframerah merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari gelombang radio. Manfaat dari gelombang inframerah yaitu untuk remote control, sebagai alarm pencuri, dan untuk terapi fisik. Dampak dari gelombang infrared yaitu akan merasakan rasa terbakar pada permukaan kulit, karena inframerah dapat menembus jaringan kulit terdalam hingga merusak kolagen di bawah kulit. Inframerah dapat menembus retina mata yang memicu penumpukan kabut putih yang melapisi retina, sehingga mata mengalami penurunan ketajaman bahkan katarak. Yang keempat, ada cahaya tampak. Yang sering kita lihat yaitu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Gelombang cahaya tampak merupakan gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh indera penglihatan manusia. Manfaat dari cahaya tampak yaitu untuk membantu penglihatan mata dan sebagai sumber energi. Dampak dari cahaya tampak yaitu menyebabkan penuaan kulit, mengganggu regenerasi kulit pada malam hari, dan bahkan merusakkan atau terjadi kerusakan DNA. Yang kelima, ada gelombang ultraviolet atau ultra ungu.
Cahaya ultra ungu sebenarnya bagian dari spektrum warna, namun indera penglihatan manusia tidak mampu melihatnya. Cahaya ultra ungu mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek dibanding warna lainnya. Hal ini menyebabkan cahaya ultra ungu mempunyai daya tembus yang jauh lebih kuat dibanding warna lainnya. Manfaat dari sinar ultraviolet ini yaitu untuk menunjukkan keaslian uang dan tanda tangan di bank. Yang kedua bisa saja menjadi fotosintesis tumbuhan yang mengubah karbon dioksida dan air menjadi makanan berwujud glukosa dan oksigen. Dan yang terakhir sebagai pembentukan vitamin D. Dampak dari cahaya ultra ungu ini atau sinar ultraviolet ini yaitu bisa menyebabkan kanker kulit. Yang keenam ada sinar X atau X-ray. Sinar X mempunyai daya tembus yang luar biasa, lebih kuat daripada cahaya ultra ungu. Manfaat dari sinar X sendiri sebagai pemeriksaan barang di bandara dan memotret organ tubuh membantu diagnosis kedokteran. Dampak dari sinar X yaitu bisa menyebabkan paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu, dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut. Jenis gelombang terakhir ada sinar gamma atau gamma ray. Gelombang sinar gamma biasa ditulis sinar Y. Manfaat dari sinar gamma untuk terapi kanker, sterilisasi makanan. Nah, dampak dari sinar gamma yaitu bisa menyebabkan ionisasi yang merusak jaringan dan DNA dan dapat menyebabkan kanker juga. Jadi itulah penjelasan saya mengenai radiasi gelombang elektromagnetik. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ingin mempersembahkan satu quotes. Jadi tiap manusia itu memiliki banyak urusan atau memiliki banyak pilihan dalam hidupnya, sehingga salah satu akhir dari pilihan tersebut adalah kematian. Jadi teman-teman jangan lupa mengingat kematian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.